Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Alhamdulillah tak terasa sudah sampai hari ini 1 tahun lamanya akhirnya kita kembali lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sebagaimana bulan Ramadan, kami akan menemani para pemirsa sekalian di acara Gema Ramadan yang akan diisi dengan tausiah dari ustadz-ustadz tersohor di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di samping saya ini sudah kami undang Ustadz Diauddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bagus. Kalau ulun sedikit lapar dan haus Ustadz. Sabar. Insyaallah dan pada hari ini juga sesuai dengan tema yang akan dijelaskan Ustadz, karena pada saat lapar dan puasa itu dapat fadilahnya ya Ustadz lah. Ini sesuai dengan tema Pak Ustadz yang akan disampaikan nanti. Dan juga kepada pemirsa HSS TV sekalian, tak lupa juga ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang mengerjakan. Karena ini cuma 1 tahun kali ya Ustadz lah. Ya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan langsung saja ceramah dari Ustadz Diauddin dengan tema keutamaan bulan Ramadan dan fadilat puasa. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم. Pemirsa TV Hulu Sungai Selatan, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan bulan yang mulia ini kita kaum muslimin kembali berjumpa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Nah, di mana TV Hulu Sungai Selatan telah memberikan kepercayaan kepada kami pribadi untuk menyampaikan tausiah gemar Ramadan yang mana kita diberikan satu judul yaitu keutamaan bulan suci Ramadan dan fadilat ataupun kelebihan berpuasa. Nah, di mana dalam kesempatan ini keutamaan bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang tentu maksudnya ini adalah merupakan waktu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini sudah merupakan satu keutamaan bulan Ramadan. Yang mana dimaksud Allah menurunkan kitab suci Al-Quran di bulan Ramadan adalah turunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama, yang disebut sana ada tempat Baitul Izzah, tepatnya pada Lailatul Qadar, itu malam Lailatul Qadar. Ini diturunkan Allah Al-Quran di bulan suci Ramadan pada malam Lailatul Qadar, sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit yang pertama. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan lagi tentang Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri. Maksudnya yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Bahkan dalam Al-Quran juga di sana diberikan penjelasan tentang furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dari itulah faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa berjumpa menemui dalam hidupnya dengan bulan suci Ramadan itu di antara kamu, falyasum, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Hadirin
pemirsa TV Hulu Sungai Selatan, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya lagi yang berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan, di mana di situ terdapat nilai-nilai ibadah, nilai-nilai kebajikan yang cukup banyak sebenarnya. Yang mana diantaranya kita akan juga menyampaikan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah menginformasikan kepada kita sebagai umatnya tentang kelebihan dan keutamaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Di antaranya hadis riwayat daripada Anas bin Malik, dan juga ada hadis riwayat daripada Salman Al-Farisi, di antara sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, di mana dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban, di mana telah berkhutbah kepada kami, kata sahabat Salman Al-Farisi, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir daripada bulan Sya'ban, menjelang masuk bulan suci Ramadan. Di situ Rasulullah pernah berkhutbah. Faqala, maka khutbah Rasulullah pun mengatakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr. Di mana kata Rasulullah, yang mana ini memang cukup panjang hadis ini, maka kita terjemahkanlah satu persatu. Ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia sekalian, qad adhallakum syahrun azim, sungguh kembali menaungi kalian bulan yang mulia. Artinya kalian berada di ambang pintu memasuki bulan yang mulia. Fihi lailatul qadar, di mana di bulan yang mulia ini maksudnya adalah bulan Ramadan, terdapat malam yang mulia pula yang disebut malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, di mana nilai ibadah di malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama laili tatawu'an, di mana kata Rasulullah, Allah menjadikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah faridatan, yang hukumnya fardu atau wajib. Wa qiyama laili tatawu'an, dan juga ibadah salat di malam hari, maksudnya salat tarawih dan lainnya, witir, adalah hukumnya sunat. Jadi puasanya hukumnya wajib atau fardu, dan salat di malam hari di bulan suci Ramadan itu, yaitu salat sunat, adalah itu salat tarawih dan witirnya. Lalu kata Rasulullah berikutnya, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Maka barang siapa berbuat taqarrub pada bulan Ramadan, artinya berbuat amal ibadah apa saja kebaikan, daripada segala macam kebaikan yang dia perbuat, dia kerjakan di bulan suci Ramadan, kana kaman adda faridatan fi ma siwah, maka orang itu akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala fardu atau amal wajib kalau dikerjakan di lain daripada bulan Ramadan. Jadi artinya melaksanakan kebaikan ibadah sunat di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala wajib.
Ini diantaranya juga. Kemudian lagi kata Rasulullah, wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dan barang siapa menunaikan amal fardu di bulan Ramadan, amal wajib dia kerjakan di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa, maka dia akan mendapatkan balasan ganjaran pahala seperti mengerjakan 70 kali fardu kalau dibandingkan dari luar Ramadan. Wa huwa syahrus sabr. Lalu kata Rasulullah berikutnya bahwa Ramadan adalah merupakan bulan bersabar. Karena kalau orang menunaikan ibadah puasa tentu akan selalu sabar, dituntut untuk sabar, baik menahan dahaga, menahan lapar. Lalu disebutlah oleh Rasulullah wa huwa syahrus sabr. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan sabar itu adalah pahalanya ataupun ganjaran adalah al-jannah ataupun yang disebut surga. Wa huwa syahrul muwasat, di mana bulan Ramadan kata Rasulullah adalah merupakan bulan tolong menolong. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang ditambah pada bulan itu rezekinya orang-orang beriman. Lalu kata Rasulullah berikutnya, man fattara fihi sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratun lidzunubihi. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, maka barang siapa membukakan orang berpuasa pada bulan Ramadan itu, dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala memerdekakan budak ataupun hamba sahaya, dan dosanya, segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kelebihan membukakan orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu kata sahabat, qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Lalu para sahabat pun berkata ketika mendengar khutbah Rasulullah ini, wahai Rasulullah, kata sahabat, tidak semua kami ada berkemampuan untuk membukakan orang yang berpuasa itu. Lalu Rasulullah pun memberikan solusi. Qala yu'tillahu hadat thawaba man yufattiru sha'iman madqata labanin aw syurbata ma'in aw tamratin. Jadi kata Rasulullah, Allah akan memberikan pahala yang demikian rupa, yaitu dengan membukakan orang berpuasa itu, walaupun hanya dengan membukakan orang yang berpuasa itu dengan seteguk air susu atau seteguk kuah, atau hanya membukakan dengan sebiji tamar atau kurma, sudah mendapatkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa dia akan mendapatkan orang yang membukakan puasa dari pahala seperti memerdekakan hamba sahaya, dan pula diampuni segala dosa-dosanya. Lalu dilanjutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratun lidzunubihi wa saqahu rabbuhu min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, barang siapa membukakan orang berpuasa hingga sampai kenyang, maka baginya mendapatkanlah keutamaan, kelebihan, yaitu diampuni segala dosanya, dan Allah akan memberikan minuman nantinya di hari kiamat daripada telagaku, kata Rasulullah, yang mana siapa yang meminumnya niscaya dia tidak akan merasa haus lagi selama-lamanya. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai'un. Dan juga orang yang membukakan puasa hingga sampai kenyang, dia akan mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit jua pun, baik pahala orang yang berpuasa maupun pahala orang yang membukakan puasa tadi. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, wa huwa syahrun awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan bulan Ramadan itu adalah yang pertamanya, artinya 10 hari pertama adalah merupakan bulan rahmah, bulan penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahannya 10 hari yang kedua
adalah merupakan maghfirah, adalah merupakan bulan atau hari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhir 10 hari menjelang hari raya adalah merupakan itqun minan nar, pembebasan diri mereka yang berpuasa daripada siksa neraka. Selanjutnya kata Rasulullah, wa man khaffafa an mamlukihi fihi a'taqahu Allah minan nar, maka barang siapa meringankan budaknya daripada beban kerja, maka Allah Ta'ala akan memerdekakan si pemilik budak itu daripada siksa neraka. Oleh sebab itulah kata Rasulullah berikutnya, fastakthiru fihi min arba'i khisal, perbanyaklah di bulan Ramadan ini daripada 4 macam amalan. Khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghina lakum anhuma, yaitu memperbanyak 4 macam amalan, di mana ada dibagi dua macam amalan adalah yang mana ini sangat meridhakan kepada Tuhan kalian, kata Rasulullah. Artinya mengamalkan 2 macam ini Allah Ta'ala akan sangat ridha. Kemudian yang 2 macam lagi kalau kalian amalkan, kata Rasulullah, yang mana 2 macam yang kedua ini adalah kamu tidak akan terkaya daripadanya. Artinya pasti selalu menginginkan dan menghendaki 2 macam amalan ini. Apa yang dimaksud 2 macam tadi? Amal khaslatani latani la ghina lakum anhuma tas'aluna rabbakumul jannah wa tata'awwaduna minan nar. Adapun yang 2 macam yang mana sangat meredakan kamu kepada Tuhan kamu, dan 2 macam yang kamu tidak bisa terkaya, di antaranya adalah hendaklah kamu memohon kepada Tuhan kalian akan yang namanya surga. Artinya kita di bulan Ramadan dituntut, dianjurkan untuk mohon kepada Allah, minta surganya. Dan yang kedua yang kamu tidak bisa tidak tentu sangat menginginkan, yaitu hendaklah kamu memohon kepada Allah untuk minta perlindungan daripada siksa neraka. Kemudian yang 2 macam yang berikutnya yang kamu tidak akan terkaya daripada keduanya adalah hendaklah kamu memohon untuk masuk ke dalam surga, dan juga selalu mengucap la ilaha illallah, yaitu mengucap tahlil diperbanyak juga, karena itu merupakan suatu bagian daripada keimanan kita, hanya kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantaranya salah satu daripada khutbah Rasulullah ketika menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Kemudian di antara kelebihan bulan suci Ramadan pula, di mana Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya riwayat Imam Ahmad dan Imam Bazzar daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri Ramadan lam tu'tahunna ummatan qablaha." Di mana diberikan kepada umatku, kata Rasulullah, ada 5 macam di bulan Ramadan ini, yang mana 5 macam ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya, kata Rasulullah. Apa itu yang 5 macam? Pertama, khaluqu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bahwasanya wanginya ataupun berbaunya, maksudnya berbaunya mulut orang yang berpuasa ternyata nilainya adalah lebih wangi di sisi Allah daripada wewangian misik. Nah, padahal berpuasa kan kadang-kadang timbul yang namanya bau yang tidak sedap menurut kita sebagai manusia. Nah, tetapi nilai di sisi Allah Ta'ala, karena perutnya kosong dan lama tidak masuk makanan lewat mulut, ternyata mulutnya berbau, ternyata nilai di sisi Allah Ta'ala ternyata lebih wangi, lebih harum daripada wewangian misik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Kemudian yang kedua, keutamaan pula diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yufattiru. Bahwasanya para malaikat Allah
memohonkan ampun kepada orang-orang yang sedang berpuasa di kala itu, sehingga sampai waktu berbuka mereka. Jadi selama berpuasa ternyata umat kaum muslimin, umat Rasulullah SAW yang selama sedang berpuasa itu, para malaikat selalu memohonkan ampun kepada hamba-hambanya yang berpuasa tadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tusfadu fihi maradatus syayatin, bahwasanya yang ketiga di bulan suci Ramadan, bahwasanya dibelenggu ataupun dipasung di bulan Ramadan itu para setan-setan yang selalu menggoda umat manusia atau umat Islam. Kemudian yang berikutnya, wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumin al-jannata, bahwa Allah, kata Rasulullah SAW, menghiasi setiap hari di bulan Ramadan akan surganya untuk mempersiapkan hamba-hambanya yang berpuasa tadi. Bahkan Allah Subhanahu mengatakan, yushiku ibadis salihun ayyakuffa anhum as-su'a wal adza. Hampir sekali kata Allah Ta'ala bahwa hamba-hambaku yang saleh yang melaksanakan ibadah puasa itu bahwa akan selesai daripada menahan segala nafsu yang amarah, karena selama hidup mereka akan selalu menahan yang namanya segala perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang jahat, maaf. Nah, di mana kalau sudah meninggalkan dunia mereka akan berhenti daripada menahan segala hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan nafsu dan keinginan daripada godaan setan tadi. Kemudian yang kelima, bahwa Allah memberikan kepada umat Nabi kita wa yaghfiru lahum akhiratin min, bahwa Allah akan memberikan keampunan sampai di malam akhir daripada bulan suci Ramadan, memberikan keampunan daripada segala dosa maksudnya, karena mereka telah menjalankan ibadah puasa selama sebulan. Lalu itu pun ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar, apakah yang dimaksud Allah akan mengampuni seluruh hamba-hamba umat-umat Rasulullah yang telah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan itu? Apakah itu mendapatkan yang disebut Lailatul Qadar? Lalu Rasulullah pun menjawab, qala la, walakin al-amilu yuwaffa'u ajrahu idza qada amalahu, akan tetapi yang dimaksud ini adalah setiap orang yang beramal apabila selesai mengerjakan amalnya dalam waktu sebulan, tentu dia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun juga, setiap yang ia beramal kebaikan, balasannya adalah di akhir daripada bulan Ramadan tadi. Sebagaimana orang kita kebiasaan, kalau bekerja di kantor mungkin sebulan, habis bulan tentu dia akan menerima gaji. Begitulah maksudnya, di mana Rasulullah mengatakan kelebihan umat Rasulullah yang mereka mengamalkan daripada ibadah puasa itu sendiri. Pemirsa kandangan TV ataupun Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya kita coba lagi menyampaikan di antara beberapa kelebihan berpuasa, karena tadi judulnya ada keutamaan bulan Ramadan dan juga keutamaan berpuasa. Nah, maka untuk ibadah puasa ternyata juga punya kelebihan dan keutamaan bagi mereka yang berpuasa, yang diantaranya baik melalui Al-Quran, ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Nah, diantaranya adalah seperti ayat-ayat Al-Quran, firman Allah seperti dalam surah Al-Haqqah, di mana Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, di mana kata Allah Ta'ala, minumlah kalian, makanlah kalian, minumlah kalian dengan seenak-enaknya, dengan sesedap-sedapnya, bima aslabtum, dengan apa yang dahulu kamu sebelumnya di dunia telah menahan makan dan minum. Yaitu maksudnya ketika berpuasa ternyata balasannya nanti di akhirat Allah mempersilahkan kepada orang-orang yang berpuasa tadi sebagai balasan, silakan makan dengan sepenuh kesedapan yang bisa kamu raih ataupun kamu inginkan. Nah, ini merupakan balasan daripada orang yang dulu menahan lapar dan menahan haus, ternyata balasannya nanti di akhirat, ya maksudnya di dalam surga,
maka dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk minum dan makan sepuas-puasnya. Kemudian pula di antara kelebihan orang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan beberapa kelebihan dan keutamaan. Di antaranya lagi dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35, was-shaimina was-shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di mana kata Allah, was-shaimina was-shaimat, mereka yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan mereka yang selalu memelihara kemaluan mereka, baik laki-laki maupun perempuan, wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Niscaya Allah menyiapkan bagi mereka, baik mereka yang berpuasa, mereka yang memelihara kemaluan mereka daripada berbuat maksiat tentunya, dan mereka yang selalu berzikir kepada Allah, di mana Allah menyiapkan kepada mereka, untuk mereka maghfirah, yaitu berupa keampunan, wa ajran 'azima, dan balasan kebaikan yang sangat-sangat besar, maksudnya dan pahala yang sangat banyak. Ini salah satu juga ayat Al-Quran yang itu sebagai tadi kemuliaan ataupun kelebihan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, demikian pula di antara kelebihan orang yang berpuasa, di antaranya hadis-hadis Rasulullah yang berbunyi demikian, di mana kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Di mana kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa, dia sebenarnya adalah mendapatkan dua kebahagiaan, dua keberuntungan. Di mana kata Rasulullah, idza aftara fariha, apabila orang yang berpuasa, di mana ketika sampai waktu berbuka, maka disitulah dia akan mendapatkan satu kebahagiaan. Karena dia telah menunaikan ibadah puasa, sekarang dibolehkan untuk berbuka, disitulah kebahagiaan yang ia dapat sebenarnya. Mungkin kita sudah dapat merasakan bagaimana kalau nantinya kita berbuka puasa, tentu di sana rasa berbahagia karena kita telah menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini satu kebahagiaan. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi, maka orang yang berpuasa tadi apabila nantinya pada suatu saat dia akan berjumpa kembali ke hadirat Allah, maksudnya meninggal dunia, dia akan mendapatkan rahmat Allah, maka dia mendapatkan pula fariha bisaumihi, itu mendapatkan kebahagiaan dengan sebab dia membawa pahala puasa yang ia tidak menyangka betapa besarnya, betapa banyaknya ganjaran ibadah puasa itu sendiri. Karena betapa banyaknya ganjaran ibadah puasa, juga di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala pernah mengatakan, hadis qudsi artinya hadis yang disampaikan oleh Nabi kita, di mana kata Rasulullah, ini adalah dari atau kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Karena setiap kebaikan itu akan mendapatkan 10 lipat atau ganjaran atau lipatan daripada gandaan balasan satu kebaikan sampai 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai kepada 700 kali lipat. Illa siyam, kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala, kecuali ibadah puasa. Nah, itu tidak bisa diketahui. Fawwali wa ana ajzi bihi, itu tidak bisa diketahui betapa banyaknya yang namanya ganjaran puasa, karena hanya aku saja yang membalaskannya, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui betapa banyaknya, karena ini dirahasiakan oleh Allah Ta'ala ganjaran orang berpuasa dalam hal pahalanya tadi. Nah, ini juga merupakan satu kelebihan daripada orang yang berpuasa. Kemudian hadis yang berikutnya juga, di mana Rasulullah pernah menyatakan, samtus shaim tasbihun wa naumu ibadatun wa du'ahu mustajabun wa amaluhu mudha'af. Di mana kata Rasulullah, samtus shaim tasbihun, diamnya orang yang sedang berpuasa, hanya dia tidak berbicara,
tidak ngomong apa-apa, ternyata itu bernilai tasbih hakikatnya. Dia seperti bertasbih kepada Allah. Padahal dia puasa, diam, tidak ngomong apapun, tapi dia mendapatkan nilai seperti nilai bertasbih. Karena apa? Karena dia sedang melaksanakan ibadah puasa, walaupun dia hanya diam. Nah, bahkan orang yang berpuasa, kata Rasulullah lagi, wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang sedang berpuasa ini menjadi ibadah. Nah, tidur orang yang sedang berpuasa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Bahkan wa du'ahu mustajabun, dan doanya orang yang sedang berpuasa adalah mustajab, hanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diijabah oleh Allah taala doa orang yang berpuasa tadi. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa amaluhu mudha'afun, dan segala amal kebaikannya yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, yang dikerjakan oleh orang yang sedang berpuasa, pun adalah ganjarannya berlipat-lipat ganda, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga diantara kelebihan melaksanakan ibadah puasa. Juga ada hadis lain, as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar, bahwasanya kata Rasulullah, puasa itu merupakan perisai, dan juga hisnun hasin, juga puasa itu merupakan benteng yang sangat kuat daripada masuknya neraka. Nah, jadi perisai, pembenteng diri daripada masuk ke dalam neraka adalah merupakan ibadah yang sangat besar nilainya. Itulah ibadah as-siyam tadi, atau yang disebut ibadah puasa. Nah, mungkin ini diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan berpuasa, baik ayat Quran tadi, demikian pula tentang ayat Quran ataupun hadis-hadis yang terdahulu lagi itu tentang kelebihan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini merupakan satu kebaikan untuk memberikan semangat kepada kita dalam hal menyongsong masuknya bulan suci Ramadan ini, sehingga kita nantinya akan dapat selalu mengerjakan segala amal ibadah di bulan Ramadan, karena nilai ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunat, baik puasa maupun yang lain-lainnya, kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, apalagi kita nantinya mungkin memperbanyak tilawatul Quran, insya Allah kita akan mendapatkan nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat nantinya merealisasikan atau melaksanakan segala macam kegiatan amal ibadah di bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan sampai di sini kita selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mengerjakan segala hal-hal yang tentunya bernilai ibadah selama di bulan suci Ramadan ini tadi. Mungkin sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cek. Bukan kah? Nggih, baik. Saya CCTV ceramah yang pertama, tadi umat Islam itu memiliki keistimewaan di mana di belenggu atau borgol. Ya, tetapi kenyataannya kadang ada yang macal gitu. Nah, bagaimana kira-kira Bro? Maksudnya itu, Bro? Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, bahwa disebutkan ada hadis yang mungkin tadi kita pernah
menyampaikannya waktu ceramah tadi, bahwa di bulan Ramadan para setan dibelenggu, pasung, diborgol. Berarti menunjukkan ini tidak bisa untuk menggoda umat Islam gitu, ketika bulan Ramadan. Nah, akan tetapi di lain pihak kok terkadang atau mungkin masih ada ketika bulan Ramadan orang Islam itu sendiri atau umat Islam sendiri kadang-kadang masih mengerjakan perbuatan maksiat. Jadi apa yang dimaksud dengan demikian? Nah, di situ perlu kita memberikan satu, mudah-mudahan merupakan satu penjelasan dan pencerahannya, bahwa di dalam diri setiap manusia yang beriman, yang beragama Islam, itu sebenarnya yang menggoda manusia itu untuk mengajak kepada berbuat jahat memang ada beberapa macam sebenarnya. Pertama, ada godaan setan. Yang kedua, ada juga godaan hawa nafsu. Yang ketiga mungkin bisa tambahkan adalah godaan dunia. Nah, ini hanya ada salah satu yang menggoda manusia adalah setan, bahwa akan dibelenggu ketika datangnya bulan Ramadan. Ini memang betul. Ada artian apa? Memang di waktu bulan Ramadan setan dia akan lari ketika orang mengerjakan ibadah Ramadan. Apakah dia berpuasa, apakah dia berzikir, setan pasti lari. Inna kaidah syaitana kana dha'ifa, karena adalah tipu daya setan ini memang sebenarnya hakikatnya lemah. Mereka akan mendekati manusia ketika dia lupa dengan Allah, ketika dia lupa dengan ibadah. Setan akan datang. Tapi manakala dia beribadah Ramadan, setan memang lari. Dia tidak bisa menggoda manusia. Tetapi di lain pihak, manusia masih ada yang menggoda, itulah hawa nafsunya. Hawa nafsu tidak bisa dilarikan, tidak bisa dijauhkan, karena hawa nafsu adalah berada dalam setiap diri manusia. Nafsu baina jambai, karena nafsu ada berada di antara batang tubuh manusia sendiri. Nah, jadi artinya bahwa di mana apabila manusia itu memang ada masih berbuat jahat, masih berbuat maksiat ketika bulan Ramadan, mereka itu bukan karena ditipu atau digoda oleh setan, tetapi ditipu atau digoda oleh hawa nafsu itu sebenarnya. Karena hawa nafsu ini adalah sesuatu yang tidak bisa dienyahkan, tidak bisa dijauhkan daripada setiap diri manusia. Ini selalu ada di dalam diri kita. Jadi mereka bisa saja melakukan hal-hal yang sifatnya sebab godaan hawa nafsu, lalu mereka berbuat maksiat. Nah, kita contohkan, misalnya di bulan Ramadan, mungkin masih ada orang yang tidak berpuasa karena dia tidak mau menahan hawa nafsu. Kan seandainya dia mau mengendalikan atau menahan hawa nafsu untuk menahan lapar, menahan haus, tentu dia akan berpuasa. Nah, di situ dia akan bisa nantinya insya Allah melakukan hal yang disebut tadi apa, menjauhi daripada segala macam kemaksiatan. Tapi manakala dia tidak puasa di bulan Ramadan, berarti kadang-kadang dia tidak mengerjakan amal ibadah yang wajib yang lainnya, setan memang jauh, tapi hawa nafsu dia tidak bisa mengendalikan, tidak bisa mengalahkan godaan hawa nafsu. Maka disitulah dia berarti memperbuat yang namanya perbuatan yang disebut jahat atau perbuatan maksiat. Sering terjadi kadang-kadang padahal dia orang Islam, padahal dia berada di bulan Ramadan. Jadi itu penyebab dia memperbuat kejahatan karena tergoda dengan hawa nafsu, tidak bisa mengendalikannya. Setan mungkin tadi disebutkan dia lari, tidak menggoda manusia selama bulan Ramadan, tetapi hawa nafsu tetap ada. Nah, disitulah berarti dia bisa saja manusia itu terperbuat atau memperbuat satu kesalahan, satu kejahatan atau satu kemaksiatan walaupun ia berada di bulan Ramadan. Kalau setan insya Allah tidak bisa menggoda selama di bulan Ramadan, karena memang tadi dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini bro, setan tadi dibelenggu kan, cuman hawa nafsu kita yang mendorong itu ya bro. Ada tips kalau guru melatih hawa nafsu kita tuh guru, ada tips kita guru? Nah, untuk pengendalian hawa nafsu ataupun katakanlah mengalahkan
hawa nafsu hakikatnya itu melalui, kalau dalam bahasa tasawuf itu melalui tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Ini dalam hal kita untuk dapat mengalahkan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, itu ada melalui tazkiyah. Mungkin ini bahasa tasawuf ya. Artinya apa? Kita melalui, pertama melalui pengetahuan, ilmu pengetahuan agama. Kemudian yang kedua melalui latihan. Setelah kita tahu bahwa ini perbuatan sesuatu perbuatan yang ini adalah nilainya jahat, bagaimana kita melatih diri kita supaya kita dapat selalu menjauhi daripada nafsu itu sendiri. Kan nafsu itu keinginan yang terbit, yang timbul di dalam diri manusia, yang sudah melewati batas syariat lalu dikatakanlah hawa nafsu. Hanya perbuatan yang bisa membawa kepada satu perbuatan jahat atau yang disebut yang membawa dosa lah jadinya. Nah, jadi melalui tazkiyah, penyucian, pembersihan, pelatihan dalam diri kita, lebih-lebih melalui hati kita, batin kita, insya Allah kalau kita ingat di situ, kita akan bisa mengendalikannya atau katakanlah mengalahkan daripada bujukan hawa nafsu itu sendiri sebenarnya. Oke, makasih Guru. Terus juga ini Guru, bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkannya umat Islam menunaikan ibadah puasa Guru. Ya. Apakah ada puasa wajib selain pada bulan Ramadan tuh Guru? Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya asal wajib puasa bagi umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Artinya manakala orang berjumpa dengan bulan Ramadan, yang cukup syarat mereka wajib melaksanakan ibadah puasa. Asalnya itu saja. Tetapi apabila terjadi hal-hal yang lain, maka di luar bulan Ramadan masih bisa ada yang wajib puasa. Masih ada beberapa hal atau beberapa macam. Contoh, di luar Ramadan bisa wajib berpuasa bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, manakala misalnya dia ada mempunyai qadaan puasa Ramadan. Ketika di bulan Ramadan mungkin dia sakit, lalu dia tidak berpuasa. Atau mungkin ada satu keuzuran seperti perempuan, ibu-ibu mungkin ya, kalau dia mungkin ketika di bulan Ramadan itu datang haid atau datang bulan mungkin kata orang kita. Nah, maka dia di luar Ramadan berarti akan wajib mengqada atau membayar hutang puasa wajib di bulan suci Ramadan. Orang yang sakit mungkin ketika bulan Ramadan dia tidak sanggup berpuasa, maka dia berbuka. Maka nanti di luar Ramadan dia pasti akan dituntut untuk wajib membayar puasa wajib yang dulu pernah istilahnya waktu di bulan Ramadan ya tidak melakukan atau berbukalah dalam bulan suci Ramadan tadi karena ada keuzuran seperti sakit tadi. Maka dia akan wajib di luar Ramadan membayar qadaan bulan Ramadan itu sendiri. Nah, tergantung berapa hari. Atau mungkin dia juga mungkin musafir yang tidak kuat menahan lapar untuk terpaksa dia berbuka ketika bulan Ramadan, maka di luar Ramadan juga dia akan berapa hari dia musafir yang tidak berpuasa di luar Ramadan, maka dia akan wajib melaksanakan ibadah puasa sebagai qadaan atau membayar kewajiban puasa di bulan suci Ramadan itu sendiri. Satu. Kemudian lagi bisa saja di luar Ramadan wajib berpuasa seseorang kalau dia itu misalnya melakukan nazar untuk berpuasa, bernazar. Nah, di luar Ramadan mungkin ada satu cita-cita atau angan-angan seandainya ini berhasil apa misalnya yang dicita-citakannya atau hajatnya, dia akan misalnya aku kalau berhasil dalam hal ini aku akan mewajibkan diriku berpuasa 2 hari misalnya. Nah, maka manakala berhasil nazarnya tadi, maka wajiblah dia berpuasa di luar Ramadan. Karena apa? Karena bernazar, artinya menjanjikan kepada dirinya untuk melakukan wajib puasa karena adanya nazar itu sendiri. Nah, maka juga bisa wajib puasa di luar bulan suci Ramadan. Kemudian lagi juga bisa wajib di luar Ramadan melakukan ibadah puasa yang hukumnya wajib, bisa juga misalnya kalau seperti puasa kafarat. Apa itu puasa kafarat? Puasa kafarat itu adalah puasa dalam hal membayar sanksi, apa istilahnya, sanksi yang terhadap dirinya. Misalnya seperti kafarat zihar. Apa itu kafarat zihar? Yaitu dia misalnya seorang laki-laki
menyatakan kepada seorang perempuan yang bukan ibunya bahwa dia punya badan atau ya di antara bagian batang tubuh seorang perempuan ini bagaikan belakang ibuku katanya. Nah itu maksudnya zihar namanya. Maka dia untuk menzihar seorang perempuan sebagai perempuan tadi mungkin istrinya, ya. Lalu dia bilang bahwa ini belakang kamu ini seperti belakang ibuku katanya, dengan istrinya itu dia mengatakan. Nah maka dia tidak bisa menggauli istrinya karena dia mengumpamakan istrinya seperti ibunya tadi. Kan kita tidak halal menggauli ibu kita. Maka berarti kalau dia menyatakan istrinya seperti belakang ibunya, berarti istrinya tidak boleh digauli kecuali dengan cara bayar kifarat. Nah jadi maksudnya mungkin dendaan atau bagaimana supaya dia dapat menghalalkan kembali untuk menggauli istrinya. Nah maka di situ namanya ada kafarat zihar, itu melakukan ibadah puasa di antaranya. Walaupun asalnya adalah ya melakukan diwajibkan memerdekakan hamba sahaya, tapi hamba sahaya sekarang tidak ada lagi untuk bayar tebusan untuk karena menzihar istrinya tadi sebagai belakang ibunya tadi, supaya dia dapat halal kembali, dia selain daripada karena tidak bisa memerdekakan hamba, maka dia melakukan puasa. Kan itu puasa kalau tidak salah itu 2 bulan berturut-turut, itu seperti yang disebut kafarat zihar. Itu di luar Ramadan bisa melakukan. Berarti ini satu kewajiban melakukan ibadah puasa. Atau kifarat jima Ramadan. Itu apa? Orang yang berpuasa tahu-tahu bergaul suami istri. Nah, itu kan bahwa sanksinya adalah dia diantaranya juga adalah melakukan puasa, bahkan juga sama kalau tidak salah itu 2 bulan berturut-turut itu puasanya. Nah ini salah satu kafarat zihar atau kafarat jima Ramadan, bergaul istri ketika sedang berpuasa di siang Ramadan, dia akan puasanya batal di hari itu, bahkan dia dituntut untuk membayar kifarat tadi dengan cara berpuasa, bahkan juga 2 bulan berturut-turut salah itu melakukan ibadah puasanya. Nah kan di luar Ramadan itu sebenarnya melakukannya. Kemudian lagi mungkin bisa juga puasa itu wajib di luar Ramadan seperti puasa menjelang istisqa. Apa itu istisqa? Itu apabila dalam satu daerah, misalnya satu wilayah, ini karena lama tidak turun hujan, lalu di sana ada satu permohonan kepada Allah yang disebut mungkin salat istisqa, sembahyang minta hujan. Nah di situ apabila pemerintah lah katakan atau yang berwenang kepada kita, ayo kita salat istisqa katanya, salat minta hujan, tapi sebelumnya kita puasa dulu misalnya 2 hari atau sehari. Nah maka kalau pemerintah tadi menyatakan sebelum salat istisqa kita diwajibkanlah melaksanakan ibadah puasa oleh pemerintah yang mewajibkan. Nah, yang berwenang dengan kita, apakah imam kita, apakah tokoh masyarakat kita, ayo kita salat istisqa tapi sebelumnya kita puasa dulu sehari, atau puasa dulu 2 hari, atau puasa dulu 3 hari, maka berarti kalau ini pemerintah yang mewajibkan puasa, maka wajiblah kita melakukan ibadah itu. Hanya puasanya bisa jadi wajib menjelang orang ingin melaksanakan salat istisqa atau salat minta hujan karena lama sekian bulan tidak pernah dituruni hujan misalnya dalam satu wilayah tadi. Nah itu juga bisa jadi wajib di luar daripada bulan Ramadan. Kemudian juga mungkin bisa wajib puasa di luar Ramadan, ini yang ada kaitannya dengan ibadah haji dan umrah. Nah tapi ini jarang ya bagi orang yang mungkin mengkaji tentang perhajian dan perumrahan. Itu juga ada salah satu yang bisa wajib puasa sebagai ganti daripada katakanlah fidyah juga. Yaitunya dalam artian karena dia melanggar satu kewajiban ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah, maka untuk supaya dia tetap sah dan sempurna ibadahnya, juga di situ ada yang namanya wajib berpuasa. Ini dalam hal mengerjakan amaliyah haji dan umrah. Ada juga sebagai ganti daripada apa ya istilahnya menyembelih hewan korban, menyembelih daripada yang namanya bayar dam mungkin dalam umrah haji itu.
Nah, dia tidak bisa melakukan penyembelihan dam tadi diganti dengan puasa. Berarti puasa juga jadi wajib. Yang kadang-kadang yang 3 hari di tempat ibadah di tanah suci, 7 hari pulangnya setelah pulang ke kampung halaman. Itu adalah gantian daripada apa tadi kiparat karena dia telah melakukan suatu pelanggaran ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sendiri. Nah, itu gantian daripada bayar dam mungkin dalam istilah orang berhaji itu melalui ibadah puasa. Berarti puasa juga wajib itu sebenarnya. Nah, itu diantaranya puasa wajib yang bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadan kalau kebetulan dia kena daripada bagian-bagian yang tadi seperti bernazar atau diperintah oleh pemerintah untuk melakukan ibadah puasa ketika mau salat istisqa atau karena dia membayar kiparat tadi karena mungkin apa tadi zihar karena jima Ramadan dan seterusnya, maka dia wajibkan puasa juga. Nah, termasuk tadi di luar Ramadan adalah bisa seperti puasa gantian daripada bayar dam ketika orang berhaji atau berumrah di tanah suci Makkah. Itu juga diantaranya. Terima kasih. Iya, masih Guru. Tadi apa namanya? Mengkode puasa tuh Guru. Adakah jatuh temponya loh Guru? Mengkode puasa. Sebenarnya selama dia dalam keadaan sehat dan hidup tidak ada istilah tempo yang harus wajib dibayar terus sekian hari setelah Lebaran mungkin begitu ya. Tidak ada jatuh temponya, semua sampai waktu-waktu berikutnya dia tetap diwajibkan mengqada tadi. Jadi tidak ada istilahnya habis waktu qadaan itu tidak ada wajib. Jadi terus-terusan selalu ada kesempatan. Mana disayang dapat sangat dikhawatirkan kalau nanti waktu ada tahu-tahu dia tidak terqada puasanya, tahu-tahu sampai meninggal dunia. Nah, berarti di situ dia akan bisa ada lagi sanksi yang berikutnya mungkin karena memperlambat mengqada itu aja. Sebenarnya kalau secara tidak ada jatuh tempo dalam artian harus sekian hari setelah Lebaran harus diqada, tidak ada sebenarnya. Tapi akan lebih baik kita secepatnya di mana kita kalau mampu mengqada puasa itu hendaklah langsung dilaksanakan karena dikhawatirkan kalau kita meninggal dunia. Nah, jadi sangat disayangkan nanti dia kalau saya meninggal dunia mengqada belum, nah, berarti dia akan membawa kesalahan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Guru atas penjelasan yang luar biasa tadi Guru. Baik pemirsa, mungkin di sini ulun simpulkan sedikit bahwa keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan yang merupakan diturunkannya Al-Quran. Terus juga pahala yang diganjarkan ketika kita melakukan kebaikan itu berlipat ganda. Terus doanya pun terkabulkan. Bahkan pada bulan Ramadan malaikat pun berdoa untuk kita. Dan terakhir mungkin menjadi bulan pengampunan dosa. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Terima kasih. Mungkin saya tutup sampai di sini dulu. Sampai bertemu besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.